Ya, pemirsa kita sudah memasuki segmen terakhir. Betul. Mbak Devi dan Pak Hendro di ujung telepon. Pak Hendro, kemudian langkah antisipasi. Kalau tadi Anda bilang preventif sudah, represif sudah, tapi ternyata masih terjadi lagi tawuran dan malah semakin parah begitu seperti yang di Johar Baru kemarin. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan nanti, Pak? Teknis seperti apa yang akan dilakukan? Kalau menurut saya tawuran itu tidak semakin parah. Dari kualitas semakin menurun. Karena saya sudah 5 tahun di Jakarta Pusat. Baik itu pelajar maupun tawuran antar warga, datanya ada. Langkah kita adalah tetap apa yang sudah saya lakukan, itu sudah saya lakukan. Langkah preventif itu kita gali kembali. Kemudian kalau memang sudah ada pidana, sampai ada korban jiwa, pengerusakan rumah, langkah represif. Kita lakukan penangkapan, kita lakukan penahanan, kita kirim berkasnya ke kejaksaan, dan sampai sidang. Harapan kita ada efek jera. Tapi yang kita rasakan dengan yang kita lakukan itu memang ada efek jera. Sehingga langkah yang saya lakukan tidak berubah. Preventif, represif. Baik. Kali-kali Untuk represif. yang di Johar Baru sendiri, Pak Hendro, penanganan hukumnya seperti apa, Pak? Untuk 8 yang provokator yang sudah ditangkap, 8 orang itu, penanganan hukumnya seperti apa, Pak? Ya, hari ini akan saya expose pukul 14.00 saya panggil media. Harapan saya juga diketahui oleh warga Johar Baru bahwa manakala ada tindakan-tindakan pidana yang seperti kejadian insiden kemarin bahkan menyebabkan korban meninggal dunia, maka kita lakukan langkah represif. Baik. Kita kenakan untuk 8 orang ini. 8 orang kita lakukan penahanan. 1 orang DPO yang melakukan penembakan, itu saudara PN. Kemudian 8 orang melakukan pengerusakan rumah. Kita lakukan penahanan dengan pasal 170 KUHP, ancaman 5 tahun. Dan 2 orang ini adalah yang menyembunyikan barang bukti. Apa itu? Senjata api angin yang digunakan untuk menembak korban dititipkan kepada 2 orang ini perempuan, kemudian dibuang di kali. Semua kita kenakan penerapan pasal sesuai tidak pidana dilanggar. Jadi proses penyidikan akan kita lakukan di Polres Jakarta Pusat. Ya. Baik, menyenangkan sekali mendengar kabar bahwa pelakunya bisa ditangkap ya, Nastiti ya. Terima kasih Mbak Devi. Pak Hendro, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Hendro. Selamat bertugas kembali, Pak Hendro. Assalamualaikum. Ya, mungkin kita langsung ke Mbak Devi. Mbak Devi, sebentar kalau misalnya kita dengar tadi ya, 5 tahun terakhir ini memang menurun. Kalau saya ingat dulu zaman SMP saya di sini juga yang dari setiap hari anak-anak SMA pada tawuran, akhirnya sekarang anak pelajar ini semakin, bahkan mungkin bisa dibilang sangat jarang sekali begitu ya. Hanya anak-anak mahasiswa nih kalau kita menyangkut masalah tawuran pelajar. Ya, memang perlu hati-hati melihat angka tersebut karena bicara mungkin kuantitinya berkurang, tapi kualitasnya kan juga justru semakin berbahaya karena ada penggunaan senjata-senjata yang seharusnya tidak mungkin dimiliki baik itu pelajar maupun masyarakat umum. Ini menunjukkan apa? Bahwa ada ruang yang sengaja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang jangan-jangan mengambil keuntungan dari beredarnya senjata-senjata yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan yang kedua pasti persoalan ekonomi ini menjadi catatan yang sangat penting. Bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan energi-energi orang-orang muda ini untuk dimanfaatkan di sekitar situ. Misalnya bicara pengelolaan lahan parkir atau usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya, mohon diprioritaskan bagi masyarakat yang memang ada di sekitar daerah tersebut. Jangan kemudian masyarakat di luar daerah tersebut yang kemudian mendapatkan lagi kesempatan yang utama karena misalnya alasan pendidikan, ijazah dan sebagainya. Kita tetap perlu memastikan bahwa mereka yang lebih awal ada di sana dan yang memahami sebenarnya bagaimana dinamika masyarakat tersebut mendapatkan kesempatan yang utama seperti itu. Mbak Devi, katakanlah penyebabnya ini banyak sekali begitu, solusinya juga banyak yang harus dipertimbangkan. Tapi katakan kalau misalnya diambil 3 poin utama gitu, apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat? Bisa Anda sebutkan 3 poin secara singkat? Ya, pertama dipastikan bahwa angka pengangguran yang sekarang meningkat 7,5 juta orang itu bisa dikurangi, yang mana sebagian besar ada di kota-kota besar seperti Jakarta. Yang kedua, perhatian kepada kelompok-kelompok muda yaitu pelajar dan mahasiswa untuk memberikan ruang bergerak yang lebih besar kepada mereka, walaupun ini agak tertolong karena dengan adanya media sosial dan teknologi membuat energi anak-anak muda ini semua terfokus kepada gadgetnya sehingga melupakan konflik-konflik di Jadi jalanan. gadget berantem gitu ya? Berantemnya enggak, karena mereka lebih memilih memain gadget daripada berantem. Ini satu hal yang positif sebenarnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana masyarakat itu sebenarnya bisa menjadi mata-mata atau alat pemerintah dalam rangka bukan untuk saling melabel kelompok masyarakat yang lainnya, tapi justru untuk menjamin ada harmonisasi dan keamanan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kalau Pak Asraf tadi di awal menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kurang perhatian begitu ya.
Tapi terkait mencari perhatian. tapi maaf Mbak, satu, terkait hukum, menurut Anda sudah cukup apa belum sanksi yang diterapkan? Nah, ini persoalannya. Biasanya yang terjadi adalah Secara singkat Mbak. jangan sampai hukuman terhadap orang-orang dengan kejahatan yang lebih besar itu lebih ringan dari mereka-mereka yang sebenarnya merupakan efek dari kejahatan-kejahatan korporasi yang lebih besar di mana tidak adanya pekerjaan, pengangguran dan Baik, sebagainya. berarti perlu dipikirkan ya untuk hukum bagaimana membuat mereka Mereka harus jerah dibina, bukan melakukan. dihukum. Dibina dan oke. disalurkan. Baik. Ya. Baik. Waktu kita ternyata singkat sekali Mbak Devi. Maafkan pemirsa, demikian Layana Setia Dialog Lounge hari ini. Tapi Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami baik lewat email di news@berita1.tv. Atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.